Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Nurhumaida dengan NIM 21102032. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C semester 3. Saya di sini akan menyampaikan hasil resum saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Zainal Mutakin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah pertama yang akan saya sampaikan di sini yakni bertemakan tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Pengertian gaya tulisan pada zaman Nabi Muhammad SAW yakni khot kufi atau kaligrafi Arab dengan gaya kufi merupakan gaya kaligrafi yang dikenal paling tua dalam peradaban Islam. Dari segi zaman pemakaian, gaya ini sudah dipakai sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang dipercaya sebagai mushaf tertua ialah menggunakan khot kufi yang sederhana, tidak ada titik, tidak ada harokat juga. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran masih ditulis pada pelepah kurma, ditulis juga pada papan, ditulis juga pada kulit binatang. Al-Quran juga ditulis pada tanah keras, batu, atau yang lain-lainnya juga. Selanjutnya, kajian tentang ortografi atau ejaan mushaf Utsmani. Dalam konteks kajian ortografi mushaf Utsmani, yang menjadi fokus pembahasan adalah sistem imla atau penulisan yang digunakan di dalam mushaf Utsmani guna mencatat ayat-ayat Al-Quran. Meskipun sistem tersebut seringkali hanya dianggap sebagai hal teknis karena otentisitas teks Al-Quran bersumber pada tradisi lisan, namun ia memiliki makna penting dalam sejarah Al-Quran. Makalah yang selanjutnya yang akan saya paparkan yakni memiliki tema penyebab munculnya ragam bacaan. Menurut Jafari, kekurangan tanda titik dalam mushaf Utsmani berarti merupakan peluang bebas bagi pembaca memberi tanda sendiri sesuai dengan konteks makna ayat yang ia pahami. Menggunakan tanda titik dan tanda lainnya amat diperlukan guna menyesuaikan pemahaman sendiri terhadap ayat tersebut. Sebelum zaman Jafari, Goldziher dan lainnya berusaha meyakinkan bahwa menggunakan skrip yang tidak ada tanda titik telah mengakibatkan munculnya perbedaan. Makanya dipakaikan tanda titik. Makalah yang selanjutnya yang akan saya sampaikan bertemakan metode pemikiran Muslim. Di sini dijelaskan Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang bertujuan memberi petunjuk bagi setiap umat manusia. Dalam metode pendidikan, umat Islam dirasa perlu sebuah ilmu, dan sampai saat ini tidak ada yang bisa menyaingi Al-Quran. Yang pertama adalah metode isnad. Metode ini bermula sejak zaman Rasulullah yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijrah. Dalam tatanan ilmu, ini berpijak pada kebiasaan para sahabat dalam transmisi hadis kalangan mereka. Pada masa pertengahan dari abad kedua, hadis-hadis mulai dikelompokkan menurut topik pembahasannya. Dan pada abad kedua mulai muncul buku-buku hadis seperti Mutawatta' Malik, Mutawatta' Sibani, Athar Abu Yusuf,
Jami bin Wahab dan kitab Ibnu Majishun. Dan pada abad ketiga muncullah buku-buku besar seperti Sahih Bukhari dan Musnad Ibnu Hambal. Selanjutnya yakni makalah yang bertemakan Mushaf Ibnu Mas'ud dan berbagai tuduhan terhadapnya. Nama Mushaf Ibnu Mas'ud dinisbatkan kepada sahabat yang menuliskannya, yakni Abdullah bin Mas'ud, atas perintah Nabi Muhammad SAW untuk menjaga Al-Quran sebelum penyerasian Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Mushaf Ibnu Mas'ud juga digunakan sebagai kitab yang diajarkan kepada para sahabat. Kendati demikian, terdapat banyak pendapat yang menyatakan bahwa Mushaf Ibnu Mas'ud memiliki sejumlah perbedaan dengan Mushaf Utsmani. Perbedaan diantaranya yakni itu menjadi celah bagi Arthur Jeffrey, seorang orientalis barat, untuk dapat meragukan keautentikan Al-Quran. Menurutnya, beberapa perbedaan tersebut terletak pada susunan surat dalam mushaf, perbedaan beberapa teks kalimat, bahkan adanya 3 surat yang hilang di dalam mushaf Ibnu Mas'ud. Untuk makalah yang terakhir, yakni bertemakan sejarah awal agama Yahudi, yakni selayang pandang. Sejarah agama Yahudi tidak mendukung iman pada teks PL, karena kebanyakan para penguasa adalah penyembah berhala yang dengan berbagai macam cara ingin memalingkan urusan-urusan mereka dari Tuhan. Sayang sekali, para leluhur Israel sendiri bukanlah contoh yang baik, melakukan kecurangan dengan sanak keluarga dan famili mereka sendiri. Musa, Nabi Israel yang paling besar, harus puas dengan sebuah bangsa yang tak tahu berterima kasih sama sekali kepada Tuhan dan kepadanya. Setelah memperlihatkan berbagai mukjizat berupa wabah, pembelahan air laut, dia hanya meninggalkan selama 40 hari saja. Mereka sudah mendirikan patung anak sapi emas. Kemudian akhir dinasti Magabe, yakni pemerintahan Roma dan penghancuran rumah Tuhan kedua. Dinasti Magabe berakhir dengan penaklukan Roma atas Yerusalem, dan 1 abad kemudian pada tahun 70 Masehi. Serdadu Roma menghancurkan rumah Tuhan yang kedua. Penghancuran yang kedua telah membuktikan akhir riwayatnya. Inilah beberapa tanggal yang disusun sebagai dasar pencapaian Yahudi pada abad-abad menyusul runtuhnya rumah Tuhan yang kedua. Di sini salah satunya pada tanggal 80 sampai 110 itu Gamaliel mengepalai sebuah akademi di Yavneh. Kanonisasi terakhir kitab-kitab suci Ibrani, pengumuman tata tertib sembahyang oleh para nabi. Itu salah satunya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Di sini saya masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.